Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, siapa sebenarnya kelompok Khilafatul Muslimin yang menggelar konvoi di Jakarta dan Jawa Barat? Apa tujuannya? Kita membahasnya bersama dengan Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Ahmad Nur Wahid. Pak Nur Wahid, selamat malam. Selamat malam, Mas Egan, dan selamat malam untuk seluruh pemirsa Metro TV di seluruh Indonesia. Ya, salam sehat Pak Nur Wahid. Pak Nur Wahid, ini siapa kelompok Khilafatul Muslimin ini dan apa misi dan visinya itu apa? Khilafatul Muslimin itu didirikan tahun 1997 oleh pimpinannya atau pendirinya sekaligus amir atau pimpinannya, yaitu Abdul Qadir Hasan Baraja di Lampung tahun 1997. Abdul Qadir Hasan Baraja itu sendiri, dia adalah pendiri Daulah Islam atau Darul Islam atau NII di Lampung tahun 1970. Yang bersangkutan ini residivis, pernah ditahan selama 3 tahun dalam kasus teror Warman, ya, tahun 79-an. Kemudian yang kedua pernah ditahan selama 13 tahun dalam kasus pengeboman di Jawa Timur maupun Borobudur, Jawa Tengah, tahun 85. Kemudian yang bersangkutan juga sebagai pendiri, salah satu pendiri bersama Abu Bakar Ba'asyir maupun Abdullah Sungkar yang mendirikan Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngruki, Solo atau Sukoharjo. Kemudian yang bersangkutan juga pernah menjadi kepala atau ketua Dewan Fatwa Jamaah Islamiyah Jaringan Teror. Ya. Dan yang terakhir tahun 2021 kemarin yang bersangkutan ditahan dalam kasus protokol kesehatan. Jadi harus menjadi kewaspadaan kita semuanya, dan ini terkait dengan genealogi NII. Ya, tapi tujuannya membangun ormas ini apa, Pak Nur Wahid? Visi mereka ingin mendirikan negara Islam atau negara khilafah yang berdasarkan syariat Islam menurut versi mereka. Ya. Dan ini mirip atau identik dengan kelompok-kelompok pengusung khilafah lainnya, misalnya JI, JAD, termasuk HTI. Hanya yang membedakan kalau HTI atau Hizbut Tahrir yang sudah dibubarkan pemerintah itu, yang berpusat di Inggris, itu mereka transnasional. Jadi mengosong atau mengglorifikasi, memperjuangkan khilafah untuk berbagai negara, ya. Sementara untuk Khilafatul Muslimin itu lebih pada Indonesia, ya. Nah, tetapi ideologinya sama, yaitu ideologi takfiri, dengan mengkafirkan mereka yang berbeda. Tidak hanya beda agama, tetapi sesama agama pun hanya beda paham, beda kelompok, itu dikafir-kafirkan. Termasuk mengkafirkan negara Indonesia ini yang berdasarkan Pancasila dan bersistem demokrasi. Pak Nur Wahid, kalau misalnya memang ingin membangun negara Islam versi mereka begitu, lalu kenapa kemudian melakukan hal ini dengan cara terbuka? Melakukan konvoi begitu ya, mengenakan poster lalu ada tulisan khilafah begitu. Ini yang menjadi persoalan kita bersama. Pasca reformasi tahun 98, undang-undang anti subversif, ya. Kalau di Singapura kemarin ada yang namanya ISA, Internal Security Act, itu yang mirip dengan undang-undang anti subversif zaman Orde Baru. Pasca reformasi dicabut sehingga ideologi-ideologi transnasional maupun lokal, terutama yang genealoginya ke DITI atau NI itu makin masif berkembang. Nah, kemudian Khilafatul Muslimin yang didirikan 1997 ini karena memang agenda besarnya ingin merubah tatanan negara, sistem negara dengan agama ataupun ideologi atau sistem khilafah menurut versi mereka. Mereka sengaja, ya, di samping kegiatan rutin, ya, penggalangan dana maupun pawai, konvoi, tapi juga mengambil momen-momen tertentu seperti saat ini kan akan secara nasional akan menyelenggarakan ataupun memperingati kelahiran Pancasila. Nah, sementara mereka ini sebenarnya ingin mengganti ideologi negara Pancasila, jadi membangun branding, kemudian mereka juga masif membangun social distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, terhadap pemimpin maupun pemerintahan yang sah, gitu. Oke.
Pak Nurwahid, apakah kemudian konvoi dengan motor lalu mengenakan poster bertuliskan khilafah, menyebarkan pamflet begitu selebaran kepada warga sekitar ini, apakah menurut Anda bisa mengancam keamanan negara? Pasti ini sangat membahayakan karena ideologinya jelas, ideologinya anti Pancasila meskipun mereka kalau ditanya bahwa Islam itu tidak bertentangan dengan Pancasila, iya, tapi mereka ingin mengganti ideologi negara Pancasila, mendirikan khilafah ya, berdasarkan syariah Islam menurut versi mereka. Yang jadi persoalan adalah negara kita belum memiliki regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila, melainkan ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme atau ekstrim kiri ya, di mana larangannya pada TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 1966 dan dikuatkan dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Sementara untuk ideologi yang lainnya yang saat ini relevan, sangat mengancam, membahayakan eksistensi NKRI maupun ideologi Pancasila, ini belum ada larangannya, sehingga ketika kayak HTI misalnya, FPI, kemudian JI dilarang, dibubarkan, tapi yang dilarang dibubarkan organisasinya, sementara ideologinya itu belum dilarang. Nah ini kami Pak Nurwahid, singkat saja, jadi kalau apa yang harus kemudian dilakukan oleh Polri dengan gerakan-gerakan seperti ini? Nah ini kami sebagai koordinator ya, lembaga non kementerian di bawah pemerintah, di bawah presiden, yang bertugas merumuskan kebijakan, kemudian mengimplementasikan dan mengkoordinasikan ya segenap kementerian, lembaga maupun stakeholder terkait. Kami sedang mendalami, mengkaji dan mengkoordinasikan untuk tindak lanjut ya tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin ini. Apakah menggunakan undang-undang ormas untuk proses tindak hukum lebih lanjut ataupun dengan undang-undang yang lain, tetapi sedang kita dalami dan kita kaji. Doakan aja, semoga bisa ada solusi. Tetapi yang perlu kami sampaikan, seluruh kementerian, lembaga, seluruh elemen masyarakat terutama pemerintahan daerah yang tergabung dalam Forkompinda untuk waspada dan selalu monitor dan melakukan tindakan-tindakan secara proporsional sesuai aturan maupun undang-undang yang berlaku. Baik, kita tunggu nanti bersama tindak lanjutnya. Pak Nurwahid, terima kasih telah bergabung sama kami di Prime Time News Malam. Terima kasih.